Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ainul Muslimah dengan NIM 22231002, rekan saya Nadira Wulandari Jambak dengan NIM 22231073, dan rekan saya Findri Diana Gusti dengan NIM 22231062. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sedikit mengenai edukasi tentang pencemaran air. Video edukasi ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum IPA dengan dosen pengampu Ibu Widya Kemalasari, MPD. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, dari tingkat internasional, air pribadi, dan sumber. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, atau mengalami pergeseran yang ditandai dengan kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik seperti ikan. Sumber-sumber pencemaran air sangat banyak berasal dari kegiatan manusia, seperti yang pertama limbah domestik, dari rumah tangga seperti deterjen, limbah makanan, dan limbah manusia. Yang kedua, dari limbah industri, kegiatan industri seperti logam berat, bahan kimia, dan limbah organik. Yang ketiga, limbah pertanian, dari kegiatan pertanian seperti penggunaan pestisida, pupuk, dan limbah hewan. Yang keempat, dari pembuangan sampah. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari air yang ada di sekitarnya. Yang kelima, pencemaran bahan bakar. Bahan bakar seperti minyak dan gas dapat mencemari air melalui kebocoran atau tumpahan. Sumber-sumber tersebut dapat menyebabkan air menjadi tercemar dan berpotensi untuk mengganggu kesehatan manusia dan ekosistem air yang ada di sekitarnya. Nah, adapun karakteristik dari pencemaran air tersebut yang sama-sama dapat kita lihat, pertama yaitu dalam terjadinya perubahan warna. Nah, air yang tercemar biasanya berwarna berbeda dari air bersih yang bening. Nah, warna ini dapat bervariasi seperti coklat, berwarna hijau, kuning, bahkan hitam, yang mana tergantung pada jenis polutan yang mencemari air tersebut. Kedua yaitu adalah perubahan bau. Nah, dari air yang tercemar biasanya memiliki bau yang tidak sedap seperti bau busuk, amis, bahkan menyengat. Bahwa bau ini berasal dari dekomposisi bahan organik ataupun senyawa kimia yang terdapat dalam air yang tercemar. Selanjutnya yaitu ditandai oleh kematian biota air, yang mana air yang tercemar dapat menyebabkan kematian biota air seperti ikan, udang, bahkan plankton. Hal ini karena polutan dapat beracun bagi biota air dan mengganggu keseimbangan ekosistem air tersebut. Nah, karakteristik air tercemar terakhir adalah terjadinya kekeruhan pada air, bahwa air tercemar biasanya lebih keruh daripada air yang bersih yang jernih. Bahwasanya kekeruhan ini disebabkan oleh partikel-partikel kecil yang tersuspensi dalam air, seperti lumpur, pasir, ataupun bahan organik lainnya. Nah, adapun beberapa komponen dari pencemaran air tersebut, bahwa pencemaran air ini dapat bersumber dari domestik, yaitu limbah rumah tangga ataupun permukiman lainnya sekitar sungai tersebut. Nah, seperti dari deterjen, sabun, sisa makanan, bahkan tinja dari pemukiman sekitar. Nah, yang kedua, pencemaran air lainnya dapat juga disebabkan oleh benda padat yang bercampur dalam air seperti lumpur, pasir, bahkan pun sampah lainnya. Nah, komponen pencemaran air lainnya yaitu dari sumber seperti dari sampah plastik ataupun tumpahan minyak. Nah, sampah plastik dapat mencemari air dan membahayakan biota air, bahwa biota air dapat terjerat atau menelan sampah plastik yang dapat menyebabkan kematian pada biota tersebut. Dampak dari akibat pencemaran air ialah yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air, yang kedua dampak terhadap kualitas air tanah, yang ketiga dampak terhadap kesehatan, yang keempat dampak terhadap estetika lingkungan.
Upaya pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran air. Yang pertama bisa secara fisik dengan melakukan filtrasi, yang kedua secara biologi dengan reaktor yang terbagi menjadi dua, yaitu reaktor pertumbuhan tersuspensi dan reaktor pertumbuhan lekat. Yang ketiga bisa secara kimia dengan melakukan penghilangan partikel yang tidak dapat diendap dan mengubah sifatnya agar dapat diendapkan. Yang keempat, membuat tempat pembuangan sampah pada rumah tangga dan perusahaan, serta kebiasaan untuk memilah sampah. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang keenam, menggunakan air dengan bijak. Jangan membiarkan air keran terbuka atau mengalir saat tidak digunakan, dan juga mengurangi jumlah air yang digunakan saat mencuci dan mandi. Yang ketujuh, tidak membuang bahan kimia, minyak, cat, dan obat-obatan ke wastafel atau toilet untuk menghindari pencemaran air. Yang kedelapan, menggunakan plastik yang dapat cepat terdekomposisi untuk membungkus makanan. Yang kesembilan, tidak terlalu sering menggunakan pupuk dan pestisida untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Yang ke-10, jika kamu tinggal dekat badan air, cobalah untuk menanam banyak pohon dan bunga di sekitar rumah, sehingga ketika hujan, bahan kimia yang berasal dari rumah Anda tidak akan mengalir ke dalam air. Sekian dan terima kasih info yang dapat saya berikan. Bye-bye. Sekian video edukasi pencemaran air dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, air merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga dari pencemaran. Air bersih sama dengan hidup sehat bagi mereka dan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.